Nah ya, sekarang kita kan melakukan amal kasih selama 40 hari. Dino-dino biasa dia tetap amal kasih. Maka di sini kan ada kolom-kolom ini toh. Nah, ini yang juga menunjukkan pada kita yo orang mung pas ini 40 dino tenang awak dhewe kabeh lakoni. Nah, maka di luar Rabu Agung Jumat Agung, di luar Jumat Pantang, dino biasa kita beramal kasih. Yo susuk-susuke blonjo dilebokke. Nah, paling murah gitu, contoh saja yang kecil saja, 2.000. Hari biasa Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Setu, tak lebih 2.000. Kita hitunglah 2.000 ping 35. Berapa itu? 70. Nah, mau kaya? Kira mau kaya? 215 ditambah 70. berapa itu? 285. 285. Satu kotak, satu keluarga. 285. Dipengke kakane awak dhewe piro? 1.500 misalnya. Kakak kita kan ada 1.500 ya, kakak sak paroki. Minta tolong dihitungke. Berapa piro mau? 400 piro mau? 285 dikali 1.500, 427 juta ya terkumpul, bukan menjadi tujuan kita ya kotak KTP ini, tapi itu menjadi buah dari pertobatan ya. Kita harus ingat tujuannya orang lumpuhnya duit, tapi nilai nominal itu menjadi buah dari pertobatan kita. Luar biasa ya. Itu dikalikan sak kepikiran buah ya, maka akan terkumpul sekian banyak dana yang akan semakin memudahkan kita semua dalam kita membantu, memperhatikan ya saudara kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Nah ini tadi ya, tapi kalau baru kita ingat dasarnya orang melumpuhkan duit orang. Ini dasarnya ini adalah buah dari pertobatan. Dana yang aku masukkan di sana bukan dana sembarangan, tapi dana dari hasil pertobatanku. Maka di sini saya menuliskan ya, dengan begitu dana yang terkumpul bukan sekedar bernilai secara nominal rupiah, namun juga mempunyai nilai spiritual bagi kita. Lain halnya jika kotak APP kita isi dengan semau kita atau baru kita isi menjelang akan dikumpulkan. Uang yang ada di dalamnya tetap hanya bernilai nominal rupiah, tidak berdaya guna bagi keselamatan jiwa kita. Gitu, Pak Ibu, mungkin yang BA 2 hari lagi nanti akan segera dikumpulkan, kotak akan kami datang untuk dikumpulkan. Wah, terus lagi dilempet, lagi dilempet ya diisi. Wah, orang 280, ini 400, oke. Ya, nilai nominalnya besar, tapi tidak punya nilai spiritual, tidak berdaya guna untuk keselamatan jiwa kita. Tidak ada semangat pertobatan di situ. Nah ini ya, ini yang paling pokok, yang paling mendasar. Ya, sehingga kita di dalam beramal kasih itu ya tidak hanya sekedar ya kita memberikan uang, tapi fondasinya, dasarnya ini dalam rangkaian pertobatan kita. Nah itu ya. Nah kemudian ini, nah ini tadi sudah ya Rabu Agung, Jumat Agung dan seterusnya. Baik, saya akan mengambil yang terakhir. Nah ini sebagai peneguhan dari Yesaya 58, 6 sampai 9. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau beri dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Puasa kita seperti itu ya. Selanjutnya
Pada waktu itulah terangmu akan merekah, ya, seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bisa menjalankan pertobatan yang tadi dengan sungguh, maka kita boleh berharap seperti pada ayat 89 ini, terangmu akan merekah, lukamu akan pulih. Kita ingat, setiap dosa membuat luka jiwa, dan luka itu baru sembuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebagai perwujudan dari pertobatan kita. Ya, semakin banyak dosa, semakin banyak luka, semakin butuh banyak waktu luka itu sembuh. Semakin perlu banyak, ya, silih atau penitensi atau hukuman yang harus aku jalani demi sembuhnya luka jiwaku. Indulgensi yang diberikan gereja dalam tahun jubileum ini adalah penyembuhan atas luka, bukan penghapusan dosa, ya. Nah, ingat toh, penyembuhan luka dari akibat dari dosa yang sudah dilakukan dalam sakramen tobat. Oke, sehingga indulgensi sangat erat kaitannya dengan sakramen tobat. Wong ora iso nyuwun indulgensi yen ora ngaku dosa. Wong ora iso disuwunke indulgensi yen wis sedo, ya, yen dheweke nalika ning donya ora tau ngaku dosa. Karena indulgensi adalah penghapusan hukuman dari dosa yang sudah dilebur atau yang sudah diakukan, diampuni oleh Tuhan dalam sakramen tobat. Ya, sehingga indulgensi bukan pengampunan dosa, bukan. Pengampunan dosa terjadi saat kita ngaku dosa, tapi akibat dosa masih butuh disembuhkan, dipulihkan, ya, butuh waktu, butuh melakoni hukuman. Nah, indulgensi menghapus hukuman itu, memulihkan jiwa kita. Nah, itu, ya, ini yang juga perlu kita pahami. Sebab kita kadang seringkali masih memahami indulgensi kayak pengampunan dosa, kalau kabeh disuwunke. Atau kita masih ingat waktu awal November tuh, waktu curi-curi orang bongkar disuwunke. Wah, buyut sing ora Katolik yo disuwunke. Ya ndak apa-apa disuwunke, disendayangke untuk keselamatan jiwa, ndak apa-apa. Tapi tidak bisa dalam konteks indulgensi disuwunke. Lah ora kena ngaku dosa kok disuwunke. Padahal indulgensi kuwi itu tadi, ya, penghapusan hukuman dari dosa yang sudah diampuni dalam sakramen tobat. Nah, ya, pemahaman baru bagi kita. Nah, memang sehingga indulgensi hanya berlaku bagi orang Katolik. Sing ora Katolik ora bisa disuwunke indulgensi, mergane orang ngaku dosa, tidak mengenal sakramen tobat. Tetapi bukan berarti orang iso disembahyangaké, tetep untuk disembahyangaké, ning ora disuwunke indulgensi. Nah, niku nggih kita lihat, jangan sampai punya pemahaman, nek ngono, gereja ki melarang kita mendoakan yang tidak Katolik. Tetap sembahyangke keselamatan jiwanya. Ning ora iso disuwunke indulgensi, penghapusan hukuman dosa. Iku, ya. Baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang terakhir sekali saya tegaskan, ya, kondisi terangmu akan merekah, lukamu akan pulih segera. Tuhan akan serta merta kemudian menjawab apa yang menjadi permohonan kita, dan di saat kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong aku, Tuhan langsung ada mengatakan, ini aku ada bersamamu. Itu akan terjadi secara penuh dalam kondisi setiap orang yang sungguh menjalankan pertobatan dalam konteks rangkaian liturgi Paskah kita. Itu terjadi saat kita memegang lilin yang menyala dan kita bersama-sama memperbarui janji baptis. Disitulah posisi kita
pulih menjadi anak Tuhan yang sejati. Kita pulih menjadi murid Kristus sama di saat kita menerima baptis pertama kali. Jiwaku sungguh bersinar, merekah ya, dan lukaku pulih semua, utuh jiwaku itu. Dengan saya mengucapkan, apa saudara menolak setan? Ya. Dengan perbuatan-perbuatannya? Ya. Ya. Nah. Apa saudara percaya pada Allah Maha Kuasa menciptakan alam semesta? Ya, dan seterusnya. Kata ya dengan jawaban itu, ya, itu hanya akan sungguh berdaya guna bagi setiap jiwa yang sungguh menjalani masa prapaskah. Bagi yang tidak menjalani masa pertobatan dengan sungguh, pembaruan janji baptis hanya tata upacara, formalitas ritual belaka, tanpa punya daya yang real untuk kembalinya dia sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Rumangsaku, aku wis membarui janji baptis dengan aku menjawab paling keras sak gereja ya. Ning aku ora poso, ora sesirik, aku ora aweh dono, aku ora sregep anggonku sembahyang nalika mangsa prapaskah. Ora ana gunane pengucapan janji baptis itu. Itulah ajaran gereja kita. Dan mungkin selama ini kita mengabaikan itu. Puncak dari pertobatan terjadi pada Vigili Paskah saat pembaruan janji baptis. Romo ngebiarkan air suci. Awak dewe nek diteropong dengan kacamata rohani ya, mungkin terus yang kepalanya dia ngomong ini kabeh kayak. Wah ya, ada halunya itu ya. Ya, kita menjadi kudus. Dan pada saat itu juga yen yuk tiba-tiba Gusti ngersake nimbali awak dhewe langsung bablas tanpa melewati api pencucian, langsung ning surga. Sinten sing kepengin ngerti? Nah, itu ya. Ya, Ibu Bapak kita kasih pokok-pokok ya, pokok-pokok yang mendasari apa yang kita jalani selama ini, termasuk tadi saya share bagi ceritakan itu Romo Pundi memberikan inspirasi bagi kita untuk semakin bisa kita terlibat dengan baik. Itu semua tetap dalam rangkaian ini. Sarasian menjadi bagian dari doa, karena dalam sarasian disampaikan firman Tuhan. Maka dalam masa prapaskah kita diminta untuk semakin sering mendengarkan firman Tuhan. Nah, ditambahi pas dino sarasian itu kita menjadi ada tambahan di situ. Maka juga jangan sia-siakan kesempatan untuk bersarasian di lingkungan. Maka silakan seluruh umat digerakkan untuk itu. Nah, semoga dengan demikian betul-betul ya dalam perjalanan 1 tahun terus ya, dan kita mampu melaksanakan ini, maka akhirnya kita bisa ya menanggapi apa yang Tuhan sabdakan kepada kita semua. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Amin. Amin. Sampurasun, Pak Gus, saya kembalikan. Waktu menunjukkan kurang lebih 12.30 WIB.